Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kami semua kelas 11. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang upaya penegakan HAM di Indonesia. Yes. Tolong anak-anak kami supaya pasal-pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia, mulai dari pasal 27 sampai pasal 34 itu supaya dihafal. Nanti kalau kita sudah tetap muka, akan disuruh maju satu persatu ke depan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN kita yang berjudul Dinamika Demokrasi. Yang pertama, penerapan demokrasi di Indonesia. Coba anak-anak kami perhatikan, di sini ada gambar burung Garuda Pancasila. Mungkin anak kami sudah mengerti apa makna daripada burung Garuda itu. Yang pertama kita mulai dari demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. A. Demokrasi liberal. Berlaku mulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dilakukan melalui penerbitan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran untuk membentuk partai politik. KNIP sebagai salah satu alat kelengkapan negara semula berfungsi sebagai pembantu presiden, selanjutnya beralih menjadi DPR atau MPR. Pada November 1945, Kabinet Presidensial diganti menjadi Kabinet Parlementer dengan Perdana Menterinya Sultan Syahrir. Pasca agresi militer Belanda kedua, 19 Desember 1945, negara Indonesia terpecah dan terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau Negara RIS yang menerapkan sistem demokrasi liberal. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila ini telah ditulis oleh Bapak Ahmad Sanusi dalam buku yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi. Di antaranya yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya aturan dan penyelenggaraan demokrasinya menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan lewat naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa. Pelaksanaannya lebih menurut kecerdasan rohani, akliyah, rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dibatasi dan dipercayakan kepada wakil rakyat, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Makna yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak tersebut, namun juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi ini membebaskan Mahkamah Agung beserta dengan hakim menjalankan tugas yang diembannya dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatas atas kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif. Daerah otonom dibentuk pada tingkat provinsi dan kabupaten kota dengan peraturan pemerintah
agar mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi ini memiliki tujuan untuk membangun negara yang mampu meningkatkan kemakmuran pada rakyat Indonesia. Terakhir 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi yang memberikan keadilan bagi tingkat sosial, kelompok, golongan, dan seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari A. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. B. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat. D. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Anak-anak kami dapat melihat gambar berikut ini. Bagaimana cara pemerintah mengatur pemerintahannya di negara Indonesia. Perkembangan pada masa-masa tersebut dapat kita jelaskan A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. E. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Tentang peristiwa jatuh bangunnya kabinet adalah sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir, 6 September 1950 sampai 27 April 1951 merupakan kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal. 2. Kabinet Sukiman, Suwiryo, 27 April 1951 sampai 3 April 1952, dipimpin oleh Sukiman Suwiryo, Koalisi Masumi, PNI. 3. Kabinet Wilopo, 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merintis sistem Jaken Kabinet, terdiri dari para ahli di bidangnya. 4. Kabinet Ali Sastrowijoyo 1, yaitu 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955, merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang didukung oleh Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, Masumi menjadi oposisi. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masumi, 12 Agustus 1955 Maret sampai 3 Maret 1959. 6. Kabinet Ali II, 20 Maret 1955 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Koalisi PNI, Masumi, dan NU. 7. Kabinet Juanda, 9 April 1957 merupakan Jaken Kabinet. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo telah dipersiapkan pelaksanaan pemilu 2 pada 29 September 1955. Namun justru kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Baharuddin Harahap. Pada masa inilah kemudian terlaksananya pemilu 1955 yang dinilai banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan pemilu Indonesia yang bersih. Jatuh bangunnya kabinet di era ini terus berlanjut hingga pada tahun 1959. Pada masa inilah terjadi kekacauan di kalangan konstituante yang tiada berakhir. Maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. B. Demokrasi terpimpin tanggal 5 sampai 7 1959 sampai dengan 1965. Dengan adanya dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan berakhirlah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dekret Presiden diterima oleh rakyat dan didukung oleh TNI, Angkatan Darat, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan DPR dan Presiden berada di bawah MPR.
Berikutnya, Dekret Presiden memuat ketentuan pokok yang meliputi antara lain 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. 3. Pembentukan MPRS dan DPRS dalam waktu singkat. Sila keempat Pancasila telah ditafsirkan sebagai sistem demokrasi terpimpin. Kata terpimpin artinya dipimpin oleh seorang pemimpin atau panglima besar revolusi. Praktek sistem politik demokrasi terpimpin diwujudkan dalam implementasi kedudukan lembaga-lembaga negara yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden banyak menentukan yang bukan kewenangannya. Sidang Umum MPRS 1963, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Untuk kepentingan melanggengkan kedudukannya, Presiden mengusulkan prinsip Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pada situasi tahun 1965 yang merupakan anti klimaks kekuasaan demokrasi terpimpin. C. Demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1988. Awal kebangkitan Orde Baru bercita-cita untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Atas dukungan mahasiswa, Tentara Nasional Indonesia, dan rakyat ketika itu, Orde Baru menampilkan sistem politik baru dengan nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila. Sampai dengan tahun 1970-an masih dalam koridor. Era 1980 dan 1990-an, proses pembangunan ekonomi menjadi panglima sehingga timbul kesenjangan dan banyak praktek KKN. Akhir tahun 1997 muncul perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi tanggal 21 Mei 1998 berhasil menurunkan Presiden Soeharto. C. Demokrasi era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Dr. Insinyur B.J. Habibie. Berhentinya Soeharto sebagai presiden karena tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan. Pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999 dianggap paling jujur dan adil dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu 1999 telah melahirkan banyak partai politik antara lain PDIP, Golkar, P3, PKB, PAN, PBB, dan lain-lain sebanyak 48 partai politik. Anak kami sampai sini dulu pertemuan kita. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan dibuat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.